Di video kali ini, saya Ulfi Nurulaili mau mereview tentang buku pengantar sejarah kebudayaan Indonesia jilid 1 dari Dr. Suekmono. Selanjutnya, bab pertama yaitu menjelaskan tentang tarif bumi, batas-batas prasejarah, dan pembagian zaman dalam prasejarah. Nah, yang pertama itu ada tarik bumi, yang mana sejarah kebudayaan ini mulai dengan permulaan. Seperti kita ketahui, kebudayaan itu merupakan persatuan yang tak terpecah dengan manusia. Kebudayaan ini hanya ada pada manusia saja. Hal ini membawa akibat bahwa jika kita hendak mengetahui tentang permulaan kebudayaan, kita harus melalui dengan manusia yang pertama. Dengan mengikuti perkembangan umat hidup di atas bumi ini, kita terlebih dahulu harus meninjau taik bumi. Menurut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari bintang-bintang, maka dunia ini yang pada hakikatnya bintang juga. Mula-mula sekali beberapa bola gas yang panas luar biasa dan berputar pada porosnya sendiri. Karena perputaran terus-menerus ini, maka gas tadi menjadi semakin padat. Menurut geologi, yaitu ilmu yang mempelajari kulit bumi, maka waktu sejak terjadinya dunia sampai kini itu dapat dibagi atas zaman-zaman sebagai berikut. Yang pertama itu ada zaman Arkeikum, adalah zaman yang paling tertua, berlangsung kira-kira 2500 juta tahun. Kulit bumi ini masih panas sekali, tak ada hidup sedikit pun. Baru pada akhir zaman ini mulailah nampak ada kehidupan dikit demi sedikit. Nah, yang kedua itu ada Paleozoikum, yang mana zaman hidup tua. Dalam zaman ini yang berlangsung kira-kira 340 juta tahun sudah nyata ada hidup. Mulai dari binatang-binatang terkecil yang tak bertulang punggung sampai kepada jenis ikan dan permula amfibi dan reptil. Zaman ini juga dinamakan zaman primer atau zaman pertama. Dan yang ketiga ada Merozoikum, Neozoikum, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang batas-batas prasejarah, yang mana dari ikhtisar pembagian zaman di atas itu dijelaskan bahwa meskipun belum dapat ditentukan sepasti-pastinya, dapat dikatakan bahwa manusia itu pertama kali dilahirkan di atas bumi ini pada suatu ketika di antara zaman tertiar dan kuartiar. Dalam tingkatan pertama, tentu saja manusia itu masih sangat bersahaja dalam gejala-gejalanya, tetapi hasil usaha untuk memperlengkapi dirinya yang jika dibandingkan dengan binatang serba kekurangan itu dalam mempertahankan kehidupannya. Hidup berarti hasil kebudayaan, bahwa adanya permulaan kebudayaan itu melalui adanya prasejarah, jatuhnya bersama dengan permulaan zaman geologi kuartir atau lebih tepatnya lagi permulaan diluvisium. Tiada perbedaan dengan kaburnya permulaan prasejarah, maka pun waktu berakhirnya tak dapat ditentukan dengan pasti. Umumnya dikatakan bahwa jika dari atau tentang suatu bangsa sudah ada keterangan tertulis yang sampai kepada kita, maka berakhirlah zaman prasejarah bagi bangsa itu. Tapi tadi dan mulailah sejarahnya. Memang sebagaimana sudah dikemukakan di atas, perbedaan prasejarah dan sejarah pertama-tama terletak dalam soal keterangan-keterangan tertulis yang sampai kepada kita itu. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa bangsa kita memasuki zaman prasejarah sejak abad
yang kelima Masehi. Oleh karena itu, kira-kira dari zaman itu sampailah kepada kita keterangan-keterangan tertulis yang pertama berupa prasasti-prasasti atau piagam-piagam di atas batu yang ditemukan di Kutai berasal dari Raja Mulawarman, dan di Jawa Barat berasal dari Raja Purnawarman. Tak dapat disangka bahwa mula-mula adanya tulisan di negeri kita sebagai ternyata dari prasasti tersebut berasal dari India. Maka disinilah letaknya kepentingan datangnya pengaruh India di Indonesia, ialah bahwa itulah yang mengatakan bahwa bangsa kita untuk memasuki zaman sejarah. Nah, yang terakhir pembagian zaman dalam prasejarah, yang mana kita telah ketahui pembagian zaman dalam sejarah bumi didasarkan atas geologi. Nyatanya bahwa prasejarah hanyalah meliputi zaman terakhir dari pembagian itu, yaitu mulai dengan zaman Quartite, yaitu zaman ini dibagi dalam Diluvium dan Alluvium. Dari zaman Alluvium yang berlangsung kira-kira 20.000 tahun, itu hanyalah 6.000 tahun yang terlahir sajalah yang ditempat oleh prasejarah. Kecuali pembagian zaman prasejarah berdasarkan atas lapisan-lapisannya, bumi menjadi diluvium dan alluvium. Ada lagi pembagian yang lebih lazim dan lebih tepat untuk sejarah kebudayaan, ialah pembagian menurut arkeologi, yang mana ilmu yang mempelajari hasil-hasil kebendaan dan kebudayaan yang sudah silam, yaitu yang didasarkan atas bahan-bahan berupa peninggalan dari kebudayaan manusia sendiri. Tentu saja dari benda-benda buatan manusia itu hanya sebagian kecil saja yang sampai kepada kita, ialah yang dibuat dari bahan yang kekal seperti batu dan logam. Dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan yang kedua zaman logam. Nah, untuk zaman batu tersendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada Paleotikum, yang kedua adalah Mesolitikum, yang ketiga adalah Neolitikum. Nah, untuk yang zaman logam itu dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama adalah zaman tembaga, yang kedua zaman perunggu, yang ketiga zaman besi. Yang selanjutnya itu kita memasuki bab 2. Yang pertama itu ada Paleotikum, yang mana di situ dijelaskan bahwa dari lapisan bumi Paleistisen terdapat sisa-sisa jenis manusia tertua yang di dalamnya beberapa hal agak berbeda dari jenis-jenis manusia sekarang. Karena itu maka ada cabang ilmu pengetahuan tersendiri yang khususnya mempelajari, ialah paleoteropologi. Dengan ilmu ini diteliti bagaimana jalannya perkembangan manusia, terutama jasmani pada zaman yang telah beberapa ratus ribu tahun dilampau. Dari perkembangan jasmanilah itu dapat pula disimpulkan perkembangan rohaninya, sehingga kini dapat dipastikan bahwa manusia itu manusia tertua meskipun ia belum dapat digolongkan ke dalam Homo spesies karena masih sangat rendah tingkatannya. Kecerdasannya sudah lebih unggul daripada jenis binatang yang setinggi-tinggi tingkahnya. Zaman ini berlangsung kira-kira 6.000 tahun. Selama zaman ini pula lah berlangsung Paleotikum atau zaman kebudayaan batu tua. Dari lapisan bumi Paleistocene itu mulailah terdapat bekas-bekas dari manusia dan kebudayaannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manusia pertama. Bekas-bekas manusia ini ditemukan dari lapisan bumi, terdapat dari berbagai tempat di dunia. Di Indonesia sampai kini ditemukanlah baru di Pulau Jawa. Dalam
Hal ini negeri kita menduduki tempat yang luar biasa pentingnya pula dari sudut internasional. Oleh karena itu, fosil-fosil manusia yang ditemukan di sini ternyata berasal dari segala zaman Paleotikum, sehingga nampak dengan jelas perkembangan badanilah manusia itu dan bagian-bagian lainnya di dunia. Temuan-temuan ini tidak memberi gambaran yang demikian lengkapnya. Oleh karena itu, bagian-bagian ditemukan berjauhan, maka banyak ahli yang bermula-mula mengembangkan pendapat Dewes bahwa kesemuaannya itu harus berhasil dari satu makhluk. Pun bertanya apakah makhluk itu kera ataupun manusia, belum memperoleh jawaban yang pasti. Sampai beberapa puluhan tahun, Pithecanthropus erectus itu dianggap sebagai jenis manusia yang tertua, bahkan ada yang menempatkannya di dalam zaman geologi terakhir. Baru penyelidikan yang lebih teliti lagi berdasarkan penemuannya baru lainnya dapatlah memberikan kepada makhluk itu tempat yang sebenarnya dalam jalan perkembangan badaniah manusia. Nah, selanjutnya kita memasuki tentang pembahasan kebudayaan pertama. Hasil-hasil kebudayaan tertua di Indonesia ialah yang ditemukan di sekitar daerah Pacitan dan Ngandong. Maka menurut nama kedua tempat penemuan itu, kebudayaan Paleotikum dibagi atas 1 kebudayaan Pacitan, 2 kebudayaan Ngandong. Yang pertama, kebudayaan Pacitan. Dalam tahun 1935 di dekat Pacitan oleh Van Keongwald ditemukan sejumlah alat-alat batu. Alat-alat semacam yang ditemukan itu biasa yang dinamakan itu adalah kapak genggam, yaitu alat berupa kapak tetapi tidak berterangkai. Seperti yang kita ketahui, dari lapisan ini berasal pula Erestus. Oleh karena itu, kebudayaan hanya ada pada manusia, maka alat-alat Pacitan itu harus pula ada manusianya yang telah membuatnya. Timbullah soal apakah jenis manusia Pithecanthropus ini yang kebudayaannya alat Pacitan itu. Hal ini semula-mula diasingkan dari seluruh zaman. Di Indonesia belum pernah terdapat bahwa sesuatu alat ditemukan bersama-sama dengan fosil manusia, sehingga sukar ditarik kesimpulan bahwa kedua macam penemuan itu memang ada hubungannya. Artinya bahwa alat yang ditemukan itu memang kepunyaan manusia yang berasal dari lapisan bumi yang sama. Yang selanjutnya itu keadaan kepulauan kita. Menurut penyelidikan geologi, kepulauan kita mulai terjadi dalam pertengahan zaman terakhir. Bentuk pulau-pulau itu sangat berlainan dari keadaan sekarang. Pulau Jawa hanya terdiri atas tanah pegunungan Periangan sekarang dan daerah Gunung Sewu, pantai selatan Jawa Tengah saja yang merupakan semacam jaziran arah Asia Selatan. Tanah Peringan bergandeng dengan Belitung, Kepulauan Lingga dan Riau, terus ke Malaysia, barat ke Burma. Sumatera mungkin sekali berupa sebuah pulau kecil di luar garis Jawa Asia. Di sebelah utara Semenanjung Jawa itu ada beberapa pulau. Yang terdekat ialah nantinya menjadi Pengumuman Kedeng yang membujur dari daerah Solo sampai Surabaya. Nah, selanjutnya memasuki bab ketiga, yaitu Mesolitikum. Mesolitikum itu di negeri kita terutama sekali dihadapkan bekas-bekasnya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan baru-baru ini di Flores. Dari peninggalan-peninggalan itu dapat diketahui bahwa manusia pada zaman itu terutama masih hidup dari berburu dan menangkap ikan.
Seperti juga dalam zaman Paleotikum, tetapi bagiannya sudah mempunyai tempat tinggal tetap, sehingga tidak mustahil bahwa percocok tanam secara kecil-kecilan dan sangat sederhana sudah dikenal pula. Nah, selanjutnya itu ada Jokkenmodenger, yaitu suatu corak istimewa dari Mesolitikum ialah adanya peninggalan-peninggalan yang disebut dengan perkataan Demarch, yaitu dapur modding sampah. Jadi artinya sebetulnya itu sampah-sampah dapur. Didapatkannya di sepanjang pantai Sumatera Timur laut, di antara Langsa di Aceh dan Medan, beberapa pulau kilometer dari laut sekarang, tetapi dahulunya itu tepi pantai atau garis pantai yang berubah-ubah. Bekas-bekas itu menunjukkan telah adanya penduduk pantai yang tinggal dalam rumahnya bertonggak. Hiduplah terutama dari siput dan kerang. Siput-siput itu dipatahkan ujungnya, kemudian dihisap isinya dari bagian kepalanya. Kulit-kulit siput dan kerang yang dibuat itu selama waktu yang bertahun-tahun, mungkin ratusan atau ribuan tahun, akhirnya menjelmakan bukit kerang yang beberapa meter tingginya, ada yang 7 meter dan lebarnya itu. Bukit-bukit inilah yang dinamakan Jokkenmodenger. Nah, selanjutnya itu ada Abruzos, tempat penemuan kedua dari kebudayaan Mesolitikum adalah Abruz, ialah gua yang dipakai sebagai tempat tinggal. Gua-gua itu sebenarnya lebih menyerupai ceruk-ceruk di dalam batu karang yang cukup untuk memberi perlindungan terhadap hujan dan panas. Di dalam dasar gua-gua itu didapatkan bahwa peninggalan-peninggalan kebudayaan dari jenis Paleotikum sampai permulaan Kolitikum, tetapi sebagian terbesar dari zaman Mesolitikum. Penyelidikan itu pertama terhadap Abruzos dilakukan oleh Van Scholovers di Gua Lawa dekat Sampung atau Ponorogo atau Madiun dari tahun 1928 sampai 1931. Alat-alat yang ditemukan banyak sekali macamnya, yaitu yang pertama alat-alat mulai dari batu seperti ujung panah dan flaskes, batu-batu peninggalan kapak-kapak yang sudah diasah atau Neolitikum, atau alat-alat dari tulang dan tanduk rusa, dan juga alat-alat dari perunggu dan besi. Jadi rupanya ceruk itu lama sekali menjadi tempat tinggal manusia. Pun tulang belulang manusia jenis Papua Melaneoide dan dari binatang yang didapatkannya. Yang selanjutnya itu ada kebudayaan Bason Harbin, penyelidikan akan persebaran kapak Sumatera dan kapak pendek membawa kita ke daerah Tonkin di Indo sampai ke Cina. Di sana ditemukan pusat kebudayaan prasejarah ialah di pegunungan Baskon dan di daerah Haubians yang letaknya berdekatan. Alat-alat yang ditemukan itu di situ menunjukkan adanya suatu kebudayaan yang sudah kita kenal sebagai Mesolitikum. Kapak-kapak yang dikerjakan secara kasar terdapat di samping kapak-kapak yang sudah diasah tajam atau Neolitikum. Di antara kapak-kapak itu ada banyak pebbles atau kapak Sumatera dan kapak-kapak pendek pun alat-alat dari tulang yang ditemukannya juga. Nah, selanjutnya itu ada Danau Bandung. Dari daerah Pringai terkenal suatu dongeng yang menceritakan bahwa dataran tinggi Bandung dahulu kala adalah suatu telaga. Penyelidikan geologi oleh Van yang membesarkan cerita itu. Garis tinggi 725 meter yang melewati Padalarang, Bandung Utara, Cicalengka, Banjarmasin,
Sri Lanka sampai barat Cililin dahulunya adalah garis tepi danau itu. Di banyak tempat sekitar danau itu, jadi semua di atas garis tinggi 725 meter. Tadi ditemukan hasil-hasil kebudayaan yang berupa flakers. Flakers ini semuanya dibuat dari batu indah yang hitam warnanya, yaitu obsidians. Nah, selanjutnya hasil-hasil kesenian. Sudah dikatakan bahwa di Eropa banyak didapatkan hasil-hasil kesenian yang menurut para ahli berasal dari zaman akhir Paleotikum. Di negeri kita, tanda-tanda akan adanya kesenian baru ditemukan dalam zaman Mesolitikum. Di antaranya alat-alat batu yang ditemukan di Joogsmanders. Ada 2 buah kapak yang diberi hiasan, yang satu digambar dengan garis-garis sejajar dan yang lain dengan semuanya gambar mata. Apakah gambar hiasan tak dapatkan kita ketahui, tetapi nyatanya bahwa gambar-gambar itu dapat kita anggap sebagai permulaan kesenian. Nah, selanjutnya kapak persegi. Kapak persegi itu berasal dari Van Horst-Gelden berdasarkan kepada penambang alam dari alat-alatnya yang berupa persegi panjang atau juga berbentuk transporium. Yang dimaksud dengan kapak panjang itu bukan hanya kapak saja, tetapi banyak lagi alat-alat lainnya dan berbagai ukuran dan sebagai keperluannya. Selanjutnya kapak lonjong. Nama kapak lonjong itu didasarkan atas penampan alangan yang berbentuk lonjong. Bentuknya kapaknya tersendiri bundar telur, ujungnya yang agak lancip diterapkan di tangkai dan ujung lainnya yang dibulat diasah sehingga tajam. Kebudayaan kapak lonjong ini sering juga dinamakan Neolitikum Papua karena terutama sekali didapatkannya di Irian. Sampai akhir abad yang lalu di sana belum dikenal logam dan sekarang pun masih banyak digunakan kapak lonjong dari batu itu. Nah, selanjutnya itu ada benda-benda lainnya kecuali alat-alat kerja seperti kapak, pacul, tarah, beliung, dan lain sebagainya. Banyak juga didapatkan berbagai barang lainnya yang dapat menambahkan lengkapnya gambaran tentang peradaban Neolitikum. Terutama di Jawa ditemukan gelang-gelang dari batu indah sejumlah besar. Oleh karena itu banyak pula yang belum selesai pembuatannya. Dapatlah kita mengetahui dengan jelas bagaimana cara mengerjakannya. Nah, bab kelima yaitu zaman logam, yang mana sudah kita ketahui bahwa kebudayaan prasejarah yang dibeda-bedakan menurut bahan alat-alatnya dapat dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu yang termuda ialah zaman Neolitikum, maka zaman selanjutnya ialah zaman logam. Perlu ditegaskan lagi bahwa dengan memulainya zaman logam tidaklah berkali-kali mendadak berakhir zaman batu itu. Jelasnya dalam zaman logam masih pula terdapat alat-alat dan perkakas batu. Bahkan pun sekarang zaman atom, barang-barang rumah tangga dari batu pun masih terdapat. Selanjutnya kebudayaan Dongson. Kebudayaan perunggu Asia Tenggara biasa dinamakan kebudayaan Dongson menurut nama tempat penyelidikan pertama di daerah Tonkin. Penyelidikan menunjukkan bahwa di sanalah pusatnya kebudayaan perunggu Asia Tenggara itu, di mana ditemukan segala macam alat-alat perunggu dan nekara, alat-alat dari besi dan kesuburan zaman itu pun
bejana yang berupa dengan yang ditemukan di Kerinci dan Madura. Pada terdapat pendek kata di daerah Tonkin itu terdapat bekas-bekas dari zaman perunggu seluruhnya. Selanjutnya nekara. Nekara adalah semacam perumbang dari perunggu yang berpinggang di bagian tengah dan sisi atasnya tertutup. Jadi dapatlah kira-kira disamakan dengan dandang ditelungkukan. Di antara nekara-nekara yang ditemukan di negeri kita, hanya beberapa sajalah yang utuh, bahkan yang banyak berupa pecah-pecahan belaka. Nah, selanjutnya itu ada benda-benda lainnya juga, kecuali kapak corong dan nekara. Banyak pula benda-benda lainnya dari zaman perunggu yang didapatkannya. Sebagian besar berupa barang-barang perhiasan seperti gelang, bingkel atau gelang kaki, anting-anting, kalung, dan cincin. Umumnya barang-barang perhiasan itu tidak diberi hiasan ukiran sedikit pun. Ada pula terdapat cincin-cincin yang sangat kecil yang tak dapat dimasuki jari kanak-kanak, mungkin sekali dipergunakan sebagai alat penukaran atau uang. Megalitikum. Yang dimaksud dengan kebudayaan megalitikum ialah kebudayaan yang terutama menghasilkan bangunan-bangunan dari batu-batu besar. Batu-batu ini biasanya tidak dikerjakan halus-halus, hanya diratakan secara kasar saja untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Sudah kita ketahui bahwa dengan dimulainya zaman logam tidaklah berakhir zaman batu itu. Pun dalam zaman logam orang masih terus menggunakan batu sebagai bahan. Maka sesungguhnya megalitikum atau kebudayaan batu besar itu bukanlah membawa arti timbulnya kembali zaman batu sesudah zaman logam. Memang megalitikum itu akarnya terdapat dalam zaman megalitikum, tetapi baru berkembang betul-betul dalam zaman logam. Hal ini terdapat bahwa tempat-tempat penemuan hasil megalitikum itu lebih dalam kuburan zaman itu. Banyak sekali didapat manik-manik yang alat-alat dari perunggu, bahkan ada kalanya pula alat-alat besi. Maka dari itu megalitikum Indonesia bisa dimasukkan kebudayaan Dongsong sebagai salah satu dari cabangnya. Yang terakhir, kebudayaan Indonesia menjelang zaman sejarah. Setelah kita mengetahui perkembangan kebudayaan Indonesia selama zaman prasejarah, dapatlah sekarang sebagai penutup untuk zaman ini kita tinjau secara ringkas sekali kebudayaan di negeri kita menjelang zaman sejarah sewaktu terhadap pengaruh Hindu atau Buddha yang terdapat dari India. Dari teori Ken dan teori Hans sudah kita ketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Austronesia yang mulai datang di kepulauan kita kira-kira 2000 tahun tersebut ialah dalam zaman yang kita kenal sebagai Neolitikum. Kebudayaan Neolitikum itu mempunyai dua cabang, ialah cabang kapak persegi yang penyebarannya dari daratan Asia melalui jalan darat, dan peninggalan-peninggalan terutama dapat dibagi di bagian barat Indonesia, dan cabang kapak lonjong Neolitikum Papua yang menyebarkan melalui jalan timur dan peninggalan-peninggalannya merata di bagian timur negara kita. Pendukung kebudayaan kapak persegi adalah bangsa Australia, sedangkan yang didukung kebudayaan kapak lonjong adalah bangsa Papua Melanesia yang nantinya terlebur menjadi itu pula. Sesuai golongan perpindahan pertama tadi, tentu saja berhubungan dengan pulau kita dengan daratan Asia tidaklah lalu putus pun yang dinamakan perpindahan itu
itu tentunya tidak sekalipun melangkai berlangsungnya berangsur-angsur. Masyarakat memiliki seseorang di antara para angkutan, siapa yang paling kuat lahir maupun batinnya, siapa yang mampu keunggulan di atas sesama angkutan untuk mencapai pemimpin dan juga untuk perlindungan orang, inilah yang kemudian menjadi kepala suku. Seperti sudah dikemukakan di samping kebudayaan megalitikum para sejarah di negeri kita, terdapat pula kebudayaan demikian yang sampai kini masih berlangsung terus. Dari kebudayaan yang masih hidup ini kita peroleh banyak bahan untuk lebih memahami makna dan latar belakang menhir, dolmen dan lain sebagainya. Dalam pokoknya hasil-hasil kebudayaan megalitikum itu hubungan ialah dengan keagamaan yang kisaran kepada kemajuan roh nenek moyang kita.